Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di video saya. Nah, kali ini saya akan coba merekomendasikan sesuatu yang mungkin nanti bakal dilakuin sama kalian. Nah, apa itu? Nah, di sini saya mau merekomendasikan tentang seberapa sentimeterkah, seberapa turunkah sok depan itu harus turun agar motor kita masih tetap bisa berjalan normal atau tidak ada kendala. Nah, di sini kalau yang buat saya pakai contoh ini di motor R15 V4 saya merekomendasikan untuk motor ini atau motor R15 V3 atau V4 itu rata-rata hampir sama sih. Nah, saya rekomendasikan ini untuk sok depannya turun sekitar 5 cm. Ini saya rekomendasikan untuk turun 5 cm. Nah, kalau yang saya pribadi ini, untuk milik saya ini saya turun kurang lebih 3 cm. Kalau punya saya ini 3 cm. Karena apa? Karena saya pakai UC atau undercoil. Nah, kalau saya pakai undercoil ini lebih turun lagi, nanti bermasalah ke UC-nya atau ke undercoil-nya. Jadi si motor nanti bakal kelihatan ceper banget, dan nanti ketika ada polisi tidur itu bakal ngaruh, bakal kena UC. Jadi kalau kalian pakai UC standarnya turun 3 cm. Itu untuk looknya juga masih dapat kalau 3 cm. Nah, ini saya cuman turun 3 cm, tampilannya udah seperti ini. Masih oke lah, masih cakep. Udah kelihatan moge look kalau turun 3 cm. Nah, soalnya kalau turun 5 cm nanti bahaya sekali, karena bisa kena UC. Undercoil-nya nanti kena kalau kita di jalan yang tidak rata atau ada polisi tidur atau jeglongan juga. Wah, parah pokoknya. Ini saja punya saya saja, kalau di polisi tidur yang cukup tinggi saya harus pelan-pelan, harus hati-hati. Jadi nanti biar aman kena UC, tidak kena. Nah, untuk tampilan depan seperti ini. Kalau turun 3 cm ya, ini punya saya turun 3 cm soalnya pakai UC. Nah, bagi kalian untuk V3 atau V4, kalau yang tanpa UC saya rekomendasikan turun 5 cm saja. 5 atau mentok itu 6 cm. Karena apa? Karena kalau ke bawah itu masih aman, tidak bakal kena UC bawaannya. Jadi masih jauh lah, tidak kelihatan ceper banget. Cuma nanti kalau turunnya turun banget, lebih dari 5 cm atau 6 cm, itu yang ditakutkan nanti USD-nya ini kena itu. Nah, USD-nya nanti kena ini. Nah, jadi bahaya. Jadi kalau kalau untuk ngerem depan itu nanti bakal sering nyantok lah kalau bahasanya itu. Jadi stang itu nanti cepet kena, komstir itu cepet kena.
Komstir gampang kena kalau kita turunnya itu 6 cm lebih. Soalnya nanti pengereman itu kurang bagus juga. Untuk pengereman kurang bagus. Kurang bagusnya itu nanti bisa lari ke komstir. Terus bisa lagi itu nanti bakal ada apa ya? Kalau di bahasa Sunda ini ngageduk lah. Jadi ada yang kena karena terlalu mepet. Nah, antara si headlamp ini sama ini spakbor depan ini kan terlalu mepet. Nah, kalau di rem itu kan otomatis yang ini headlamp ini ke bawah. Nah, yang headlamp ini ke bawah, jadi kena. Nah, itu menurut saya cukup rawan, jadi hati-hati aja. Jadi mentok 5-6 cm lah kalau itu nggak pakai UC atau undercoil. Saya rekomendasiin segitu. Mungkin di luaran sana juga banyak yang turunnya itu lebih dari 6 cm, bahkan ada yang sampai 7 atau 8. Jadi si headlamp sama spakbor depan itu mepet banget. Nah, itu kan tergantung hobi ya, tergantung selera. Tapi ya minusnya itu nanti si headlamp sama spakbor depan itu kalau langsung di rem depan, nah itu bakal kena, bakal beradu lah. Terus beban itu kalau dibuat bonceng itu langsung apa ya? Langsung nyalur ke tangan, jadi ke stang. Nah, otomatis stang itu kan ada komstir, nah otomatis nanti larinya ke komstir, sering gonta-ganti komstir nanti. Nah, larinya ke situ. Jadi menurut saya kasih rekomendasi kalau pakai UC turun 3 cm itu sudah aman. Terus kalau non UC kalian mentok bisa turun 5 atau 6 cm untuk shock depannya. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya hanya merekomendasikan seperti itu. Nantikan lagi video-video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, share, komen, dan subscribe.